Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh pamirsa, selamat datang kembali di resep Ulin Nama. Di video resep kali ini saya akan membuat perkue yaitu roti kukus isi coklat yang lumer banget. Cara membuatnya gampang, bahan-bahannya juga mudah ditemui, dan yang pasti anak-anak suka banget dengan jajanan satu ini. Jajanan ini bisa dibuat stok di dalam kulkas dan awet sekitar 1 mingguan. Jadi bisa dibuat stok untuk memberikan jajanan homemade kepada anak-anak. Dan kalian bisa lihat sendiri ya, coklat yang ada di dalamnya lumer banget. Selain itu, rotinya empuk, lembut, dan enak banget. Selain dikonsumsi sendiri, jajanan ini bisa juga dibuat ide jualan atau bisa dimasukkan ke dalam snack box dan bisa banget untuk jajanan ibu-ibu pengajian di rumah. Tanpa berlama-lama, daripada kalian makin penasaran, yuk sekarang mari kita buat bersama-sama. Langkah pertama, persiapkan sekitar 100 ml air hangat kuku ya. Kemudian ditambahkan dengan 25 gram margarin atau setara dengan 1 sendok makan margarin yang sudah dilelehkan. Kemudian dikocok, diaduk sampai sekiranya tercampur rata ya. Langkah selanjutnya, persiapkan wadah besar, kemudian masukkan margarin dan air hangat yang sudah dijadikan menjadi satu tadi. Lalu tambahkan 1 sendok makan gula pasir, tambahkan juga setengah sendok makan ragi instan merek Fermipan. Supaya adonan kulitnya makin gurih, tambahkan sejumput garam, lalu kocok dan aduk menggunakan whisk supaya semuanya tercampur rata. Kemudian tutup menggunakan tutupan panci dan diamkan selama 15 menit. Setelah didiamkan selama 15 menit, jika raginya masih aktif akan muncul gelombang kecil-kecil seperti yang ada di video. Kemudian aduk sebentar, lalu masukkan sekitar 200 gram tepung terigu protein rendah. Saya menggunakan merek kunci biru. Tuang tepung terigunya secara bertahap ya, atau sedikit demi sedikit sambil diuleni seperti ini. Supaya roti kukusnya makin enak, tambahkan 1 saset susu merek Denkau. Kemudian diaduk dan diuleni sampai semua bahan tercampur rata. Lebih enak kalau diaduknya menggunakan tangan ya. Uleni terus-menerus sampai semua bahan-bahannya tercampur menjadi satu. Kemudian untuk tahap ini bisa kalian tambahkan ataupun tidak ya. Saya menggunakan sedikit pasta pandan atau bisa diganti dengan pasta-pasta yang lainnya seperti pasta coklat, pasta stroberi ataupun yang lainnya. Uleni terus-menerus adonan sampai kalis dan lembut seperti ini. Sampai pasta pandannya tercampur merata ke dalam tepung semuanya. Uleni terus-menerus sampai adonannya menjadi lembut dan tidak keras ya saat dipegang menggunakan tangan. Nah, kondisinya menjadi seperti ini ya teksturnya. Jika saat dipegang menggunakan tangan, adonannya masih keras, biasanya ketika dicetak pun adonannya tetap keras. Setelah adonan diuleni sampai lembut, kemudian diamkan sekitar 30 menit sambil ditutup menggunakan tutupan panci. Supaya adonannya makin mengembang dan makin lembut dan mudah ketika dicetak. Kemudian uleni dan tepuk-tepuk sebentar dan sekarang adonannya siap dicetak. Ambil sedikit adonan lalu takar menggunakan sendok takar seperti ini atau bisa juga menggunakan timbangan supaya adonannya satu sama lain sama rata ya. Supaya mempercepat membuat roti kukus ini, kalian boleh menimbang semua adonan menggunakan sendok takar. Timbang adonan dengan dibentuk bulat-bulat menurut takarannya masing-masing. Lalu adonan diputar-putar seperti yang ada di video. Fungsinya supaya tidak ada udara di dalamnya. Dan juga supaya adonannya mudah dibentuk. Lakukan satu persatu dan ulangi sampai selesai ya. Langkah selanjutnya, tutup adonan menggunakan kain serbet yang bersih dan diamkan sekitar 15 menit. Selanjutnya, adonan tadi sudah bisa dicetak ya. Sambil menunggu adonan yang satunya dicetak, adonan yang lainnya bisa ditutupi juga menggunakan kain serbet sampai semua bagiannya tertutup. Sebenarnya sangat mudah sekali membuat roti kukus isi coklat ini. Cara membuatnya yaitu adonan yang sudah dibagi per bagiannya masing-masing tadi dipipihkan menggunakan rolling pin. Pipihkan adonan membentuk melonjong seperti yang ada di video. Pipihkan sampai sekiranya tipis, tapi jangan terlalu tipis-tipis dan juga jangan terlalu tebal. Kemudian beri isian selai coklat di dalamnya. Lebih banyak akan lebih enak banget karena coklatnya nanti bisa lumer.
Setelah adonan diisi dengan selai coklat, kemudian dibalik dan direkatkan seperti yang ada di video. Lalu sisa adonan yang masih memanjang itu kemudian dipotong tapi jangan sampai putus. Lalu adonan yang diberi selai coklat di atas tadi kemudian digulung-gulung sampai bertemu di bagian ujungnya dan membentuk seperti kepompong. Jika ada adonan yang melebar atau kurang rapi, bisa dirapikan sendiri ya. Usahakan adonannya sebelum dicetak diputar-putar terlebih dahulu baru kemudian dipipihkan. Pipihkan sampai tipis tapi jangan terlalu tipis dan juga jangan terlalu tebal. Untuk isiannya sendiri kalian boleh ganti dengan selai keju ataupun selai kacang. Dan isiannya ini saya beli di toko bahan kue ya. Namanya kalau nggak salah coklat filling. Teksturnya lebih kental daripada coklat gaze. Jangan menggunakan isian coklat gaze di dalamnya ya. Gunakan coklat filling atau coklat batang. Akan tetapi ketika diisi dengan coklat batang biasanya akan cepat mengeras ketika roti kukusnya sudah dingin. Jadi kalau menurut saya untuk isian roti kukus ini lebih enak dan lebih tahan lumer ketika menggunakan coklat filling atau selai coklat. Setelah adonannya dicetak, lapisi dengan kertas roti bagian bawahnya ya. Kalian boleh menggunakan kertas roti yang lebar lalu dipotong kecil-kecil atau bisa menggunakan kertas roti bakpao seperti ini. Sebenarnya membuat roti kukus ini sangat mudah banget, hanya bermodalkan tepung, fermipan atau ragi instan, dan juga selai coklat. Lebih dari itu hasilnya juga cantik-cantik, jadi yang membuat semakin semangat. Untuk roti kukus yang ketiga kalinya ini saya berikan isian selai keju. Rasanya sama-sama enaknya dengan selai coklat tadi. Kalau menurut saya daripada menggunakan coklat batang, rasanya pun lebih enak banget menggunakan selai coklat. Dan juga nanti ketika matang coklatnya lebih tahan lumer banget. Jajanan satu ini enak banget dibuat stok untuk jajanan homemade anak-anak. Selain rasanya yang enak, modalnya pun juga murah meriah. Dari modal yang menghabiskan sekitar Rp35.000, bisa jadi 8-10 roti kukus yang besar-besar banget. Setelah semua adonannya dicetak, sambil menunggu panci kukusannya mendidih, adonannya bisa ditutup menggunakan kain serbet yang bersih. Kurang lebih sekitar 35 menitan ya. Langkah selanjutnya, panaskan panci kukusan. Kemudian setelah panas, masukkan adonan roti kukus tadi, masukkan dengan rapi. Usahakan kasih jarak antara satu sama lainnya. Karena roti kukusnya ini besar, saya isi sekitar 4-5 roti kukus. Kemudian untuk tutup panci kukusannya, dilapisi menggunakan kain bersih ya. Dan setelah 30 menit berlalu, mari kita buka panci kukusannya. Tara, roti kukusnya sudah matang. Adonannya jadi lebih besar-besar. Dan setelah matang, hasilnya menjadi seperti ini. Menul-menul, warnanya hijau, cantik, dan isinya lumer banget. Dan mumpung keadaan panci kukusnya masih panas, segera diangkat adonan yang pertama. Selanjutnya bisa diisi adonan yang kedua untuk dikukus. Usahakan ketika memasukkan adonan ke dalam panci kukusan, kondisi panci kukusannya sudah panas atau mendidih, supaya adonannya cepat matang dan matangnya pun merata. Langkah selanjutnya setelah roti kukusnya dingin, kemudian kertas roti bagian bawahnya bisa digunting mengikuti porsi dari roti kukusnya sendiri ya, dan hasilnya seperti ini, makin cantik banget. Di saat kondisi roti kukusnya masih panas, kalian bisa tambahkan sprinkle coklat atau choco chip di bagian tengahnya, supaya rotinya makin cantik dan menarik. Tapi untuk menambahkan choco chip atau sprinkle coklat ini, jangan sampai kondisi roti kukusnya masih mentah kemudian ikut dikukus ya. Soalnya kalau ikut dikukus, nanti choco chips dan sprinkle coklatnya bisa lumer. Dan setelah kondisinya hangat-hangat kuku, mari kita buka isi dari roti kukusnya. Isinya coklat, lumer, dan enak banget. Rotinya empuk, lembut, tidak terlalu manis, dan isiannya pun coklat banget. Kalian bisa lihat sendiri kan, rotinya berserat, empuk, lembut, dan rasa manis dari rotinya pas banget, karena tadi cuma ditambahkan sekitar 1 sendok makan saja. Jadi rasa manisnya pun dominan di selai coklatnya.
Untuk tingkat kemanisannya sendiri bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Kalau saya lebih suka adonan rotinya tidak terlalu manis, jadi rasa manisnya cukup dominan di selai coklatnya. Langkah selanjutnya setelah roti kukusnya dingin, bisa dimasukkan di plastik seperti ini. Plastiknya berukuran 8 kali 15 ya. Jika dirasa menurut kalian kurang besar, bisa diganti dengan plastik ukuran di atasnya. Masukkan semua roti kukus ke dalam plastik, rapikan, dan hasilnya menjadi seperti ini. Meskipun dikonsumsi sendiri, lebih baik dimasukkan ke dalam plastik seperti ini ya, supaya aman dari semut. Untuk isian coklat lumernya, biasanya bertahan dari pagi sampai sorean. Jika kondisi roti kukusnya sudah dingin, bisa dipanaskan kembali dengan dikukus, maka otomatis nanti isian coklatnya jadi lumer lagi. Kalian wajib cobain resep ini ya, karena rasanya enak, rotinya menarik dan cantik. Dan yang pasti modalnya murah meriah. Selamat mencoba ya, semoga resep ini bermanfaat. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai selesai. Dukung channel kami dengan cara klik subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.